Utang pinjol demi gaya? Pernahkah kamu merasa jantungmu berdegup kencang secara tidak wajar? Bukan karena jatuh cinta, melainkan karena rasa takut yang mencekam. Saat mendengar ketukan pintu atau melihat nomor telepon tidak dikenal muncul di layar ponselmu. Bayangkan rasanya memakai sepatu bermerek paling hits, atau memegang ponsel seri terbaru yang kamu beli dari hasil berutang. Namun, setiap kali ada kurir paket datang atau orang asing menatapmu, kamu justru merasa terancam dan was-was. Karena sadar bahwa barang-barang itu sebenarnya bukan milikmu sepenuhnya. Kamu sedang meminjam kebahagiaan masa depan untuk menutupi rasa minder hari ini. Sebuah pertukaran yang sangat tidak adil bagi kesehatan mentalmu sendiri dalam jangka panjang. Banyak orang terjebak dalam lingkaran setan ini hanya karena ingin mendapatkan pengakuan instan di media sosial. Mereka rela menggadaikan ketenangan tidur malam mereka demi beberapa detik perhatian dari orang-orang yang bahkan tidak benar-benar peduli dengan nasib mereka. Rasa bangga saat pamer barang baru itu hanyalah dopamin palsu yang akan menguap dalam hitungan jam, meninggalkanmu sendirian dengan beban bunga yang terus membengkak dan bayang-bayang penagih utang yang siap menghancurkan reputasimu kapan saja, tanpa ampun. Coba kita renungkan sebuah analogi sederhana tentang seseorang yang nekat membakar seluruh kayu rangka rumahnya hanya untuk mendapatkan kehangatan sesaat di tengah malam yang dingin, tanpa memikirkan bahwa esok pagi dia tidak akan lagi memiliki tempat berteduh saat badai datang menerjang. Menggunakan pinjaman online dengan bunga mencekik demi mengejar gaya hidup yang melampaui kapasitas gaji adalah tindakan yang persis seperti itu. Kamu sedang menghancurkan fondasi masa depanmu sendiri hanya untuk kenyamanan dan gengsi yang sifatnya sangat sementara. Barang-barang mewah yang kamu beli dengan utang itu tidak akan pernah bisa memberikan kehangatan sejati. Malah, justru akan menjadi api yang pelan-pelan membakar sisa-sisa tabungan dan harga dirimu di hadapan keluarga maupun teman-teman. Kamu mungkin terlihat keren di depan kamera, namun di balik itu semua, kamu sebenarnya sedang berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja, membuatmu terjatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam dari sebelumnya. Jangan sampai kamu menjadi orang yang kehilangan segalanya hanya karena ingin dianggap ada oleh lingkungan sosial yang sebenarnya juga sedang berjuang menutupi kebangkrutan mereka sendiri dengan cara yang sama konyolnya. Logika kita seringkali dibajak oleh budaya pamer, yang membuat kita menganggap bahwa harga diri seseorang ditentukan oleh merek pakaian yang melekat di badan, atau kendaraan apa yang terparkir di depan teras rumah. Padahal, harga diri sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah kemampuan untuk tidur nyenyak setiap malam, tanpa perlu merasa cemas memikirkan cicilan yang akan jatuh tempo esok pagi. Keresahan tentang budaya FOMO atau ketakutan akan ketinggalan tren di media sosial telah memaksa banyak pekerja dengan gaji pas-pasan merasa harus ikut-ikutan membeli tiket konser atau pakaian terbaru, meskipun saldo di rekening mereka sebenarnya sudah berteriak minta tolong. Kamu merasa kecil hati saat melihat orang lain pamer kemewahan. Lalu, dengan jari yang gemetar, kamu menekan tombol setuju di aplikasi pinjol demi mendapatkan validasi yang sama, tanpa sadar bahwa kamu sedang menjual kebebasanmu kepada lintah darat digital. Sadarlah, tidak ada barang bermerek apapun di dunia ini yang sebanding nilainya dengan ketenangan batin dan kemerdekaan finansialmu. Karena kehormatan sejati muncul dari disiplin diri dan kejujuran pada kapasitas dompet sendiri, bukan dari tumpukan barang hasil pinjaman yang hanya membuat hidupmu terasa seperti neraka yang dipoles warna-warni. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap realita berdarah yang diungkap oleh otoritas jasa keuangan mengenai ledakan angka kredit macet di sektor pinjaman online yang saat ini sedang menghantui jutaan orang. Data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna aplikasi pinjol ini adalah masyarakat dalam usia produktif yang justru meminjam uang bukan untuk modal usaha yang menghasilkan profit, melainkan untuk kebutuhan konsumtif yang sangat dangkal dan tidak penting. Ini adalah tragedi kemiskinan digital yang terencana, di mana generasi muda kita sedang digiring untuk menjadi budak bunga, hanya demi mempertahankan citra diri yang palsu di mata publik. Berdasarkan riset perilaku keuangan, kecenderungan orang untuk melakukan pinjaman impulsif meningkat tajam, seiring dengan masifnya iklan yang menjanjikan kemudahan cair dalam hitungan menit, tanpa jaminan apapun. Namun, kemudahan itu adalah umpan yang sangat mematikan, karena di balik proses yang cepat itu, terdapat sistem bunga harian yang sanggup melahap jatah makan, uang bensin, hingga biaya sewa tempat tinggalmu selama berbulan-bulan, tanpa sisa sedikit pun jika kamu gagal mengelolanya dengan logika yang jernih. Fenomena ini erat kaitannya dengan masalah psikologis yang disebut sebagai gratifikasi instan. Sebuah kondisi di mana otak manusia lebih memilih kesenangan kecil saat ini daripada keamanan besar di masa yang akan datang.
Perusahaan pinjaman online sangat memahami kelemahan biologis ini dan memanfaatkannya dengan cara memberikan akses uang tunai di saat hormon keinginanmu sedang memuncak karena melihat diskon atau tren terbaru. Kamu merasa memiliki kekuatan untuk membeli dunia. Padahal secara teknis, kamu hanya sedang meminjam tenaga dari masa depanmu untuk dibuang secara sia-sia hari ini. Analogi lintah darat berwajah aplikasi ini sangat tepat karena mereka tidak butuh kekerasan fisik untuk menyiksamu. Cukup dengan notifikasi teror dan bunga yang berlipat ganda, mereka sudah bisa membuat hidupmu tidak tenang, lahir maupun batin. Ketika kamu menekan tombol setuju di aplikasi tersebut, sebenarnya kamu sedang menandatangani kontrak perbudakan modern, di mana setiap rupiah yang kamu hasilkan dari keringatmu sendiri nanti, sebagian besarnya bukan lagi milikmu, melainkan milik perusahaan pemberi pinjaman tersebut. Selain kerugian materi, ada harga yang jauh lebih mahal yang harus kamu bayar, yaitu privasi dan data pribadimu yang digadaikan hanya demi validasi sosial yang bersifat semu. Banyak orang tidak sadar bahwa dengan memberikan izin akses pada aplikasi pinjol, mereka telah menyerahkan seluruh daftar kontak, galeri foto, hingga lokasi mereka kepada pihak ketiga yang bisa menyalahgunakannya kapan saja. Ini adalah pertukaran yang sangat tidak logis antara keamanan privasi dengan pengakuan palsu dari orang-orang di media sosial yang bahkan tidak akan mengenalmu saat kamu sedang kesulitan. Kamu rela mempertaruhkan reputasimu di hadapan seluruh kontak di ponselmu, termasuk keluarga dan atasan kerja, hanya agar terlihat mampu membeli barang yang sebenarnya tidak sanggup kamu beli secara tunai. Sisi gelap ini seringkali baru disadari saat teror penagihan mulai masuk ke lingkaran pertemananmu, merusak hubungan baik yang sudah dibangun bertahun-tahun, hanya karena satu keputusan konyol yang didorong oleh rasa gengsi. Berhentilah mengorbankan hal-hal yang tidak ternilai harganya, demi benda mati yang nilainya akan hancur dalam hitungan bulan. Karena privasi dan nama baik adalah aset yang jauh lebih berharga daripada ponsel atau sepatu terbaru sekalipun. Keluar dari lingkaran setan utang ini membutuhkan langkah yang sangat ekstrim dan brutal. Salah satunya adalah dengan melakukan detoks gengsi secara total, mulai dari detik ini juga. Kamu harus memiliki keberanian untuk menghapus semua aplikasi pinjaman online dan marketplace dari ponselmu selama minimal 30 hari. Untuk menetralkan kembali logika belanjamu yang sudah rusak oleh manipulasi iklan. Tanpa adanya akses instan ke pinjaman dan godaan barang baru, otakmu akan dipaksa untuk kembali berpikir kreatif, menggunakan uang yang benar-benar kamu miliki untuk bertahan hidup. Proses ini mungkin akan terasa sangat menyakitkan, karena kamu harus menghadapi kenyataan pahit tentang kondisi keuanganmu yang sebenarnya, tanpa ada lagi topeng pinjaman yang bisa menutupi lubang di dompetmu. Namun, ini adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan kecanduan konsumtif dan mengembalikan kendali hidupmu ke tanganmu sendiri, bukan di tangan algoritma aplikasi yang hanya ingin menguras habis sisa pendapatanmu setiap bulan. Setelah melakukan detoks aplikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan audit utang secara menyeluruh dan menetapkan skala prioritas yang sangat ketat untuk melunasinya satu persatu. Kamu harus memetakan semua utangmu, mulai dari yang memiliki bunga paling mencekik, dan fokus mengarahkan seluruh sumber dayamu untuk mematikan utang tersebut secepat mungkin. Dalam masa pembersihan ini, kamu harus berani hidup dengan standar paling minimal, mengonsumsi makanan paling sederhana, dan berhenti melakukan kegiatan sosial yang membutuhkan biaya besar, tanpa peduli sedikit pun pada omongan tetangga atau teman kantormu. Tidak ada gunanya mempertahankan rasa malu untuk terlihat miskin, jika kenyataannya kamu memang sedang dalam masa pemulihan finansial yang kritis akibat kesalahan masa lalu. Kejujuran pada diri sendiri adalah senjata terkuatmu untuk memutus rantai gali lubang tutup lubang yang selama ini hanya membuat bebanmu semakin berat dan tidak pernah menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Kesimpulan yang harus kita pegang teguh adalah bahwa hidup sederhana tanpa beban utang jauh lebih mewah dan bermartabat daripada hidup mewah, namun statusmu hanyalah sebagai budak dari berbagai aplikasi pinjaman. Kemewahan yang sesungguhnya di dunia ini adalah kebebasan untuk menentukan arah hidupmu sendiri tanpa harus merasa tertekan oleh tagihan yang menghantui setiap langkahmu. Saat kamu berhasil melunasi semua utang konsumtifmu, kamu akan merasakan beban yang sangat besar terangkat dari bahumu, memberimu ruang napas baru untuk mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah dan stabil. Kamu tidak lagi perlu bersembunyi atau merasa cemas saat melihat kurir datang atau mendengar notifikasi ponsel, karena kamu tahu bahwa semua yang kamu miliki adalah hasil kerja kerasmu sendiri yang sudah lunas sepenuhnya. Ketenangan pikiran ini adalah aset yang tidak ternilai harganya, yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh barang bermerek apapun yang dibeli dengan cara mencicil atau berutang. Setelah kamu berhasil melewati fase transisi yang berat,
dan mulai melihat angka di tabunganmu tumbuh secara konsisten, kamu akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kekayaan yang sejati itu sebenarnya tidak berisik dan tidak butuh panggung. Orang yang benar-benar memiliki aset besar dan keamanan finansial biasanya tidak merasa perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun lewat simbol-simbol barang mewah yang mencolok. Mereka memiliki kepercayaan diri yang muncul dari dalam, bukan dari label merek yang menempel di baju mereka. Karena mereka tahu, nilai diri mereka jauh lebih besar daripada sekadar materi yang bisa dibeli. Ada sebuah ketenangan batin yang luar biasa. Ketika kamu tahu bahwa meskipun kamu memakai kaos polos dan motor lama, kamu memiliki kemampuan untuk membeli hal-hal besar secara tunai, jika kamu benar-benar menginginkannya. Kekayaan substansi membuatmu tidak lagi haus akan pengakuan orang lain. Karena kamu sudah memiliki validasi paling kuat dari diri sendiri, melalui kedisiplinan dan keberhasilanmu mengelola hidup. Kamu akan mulai melihat bahwa pamer adalah tanda dari rasa tidak aman yang akut. Sementara kesederhanaan adalah tanda dari kekuatan ekonomi yang sudah mapan dan terjaga dengan baik. Disinilah kamu akan menemukan momen aha tentang arti kebahagiaan sejati atau inner peace yang selama ini kamu cari melalui konsumsi barang-barang mewah, namun tidak pernah kamu temukan. Ternyata tidak ada barang bermerek apapun di dunia ini, mulai dari sepatu hingga ponsel tercanggih, yang sanggup membayar rasa tenang dan bangga saat kamu bisa mengabaikan semua notifikasi promosi, tanpa rasa takut atau nafsu untuk membeli. Kamu menyadari bahwa pengakuan dari orang lain hanyalah asap yang cepat hilang. Sementara, saldo tabungan dan ketenangan pikiran adalah api yang akan terus menghangatkan hidupmu hingga masa tua nanti. Kebebasan untuk tidak memiliki apa yang sedang tren adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri, yang menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah goyah oleh tekanan lingkungan. Rasa damai ini akan membuatmu jauh lebih produktif dan kreatif dalam mencari nafkah, karena energi otakmu tidak lagi habis terpakai untuk memikirkan cara membayar bunga atau menghindari penagih hutang. Sebagai pesan penutup, mulailah menerapkan prinsip menanam sekarang untuk panen nanti, di mana kamu fokus pada pertumbuhan aset yang nyata secara perlahan daripada pertumbuhan beban cicilan yang cepat namun mematikan. Masa tua yang sejahtera hanya bisa dibangun dengan disiplin dan kesabaran saat ini, bukan dengan mengikuti ego yang ingin terlihat sukses secara instan, namun hampa di dalam. Berani bilang pada dunia atau lingkaran pertemananmu bahwa saya tidak mampu beli itu sekarang adalah bentuk kekuatan karakter yang jauh lebih keren dan jantan daripada pura-pura mampu tapi dikejar debt collector setiap hari. Fokuslah untuk menjadi orang yang memiliki uang, bukan menjadi orang yang dipunyai oleh uang, melalui skema utang yang licik dan menjebak. Video ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa gaya hidup adalah pilihan, dan memilih untuk hidup jujur sesuai kapasitas dompet adalah langkah pertama menuju kekayaan yang substansial dan ketenangan batin yang abadi. Jadilah tuan atas keuanganmu sendiri, dan berhentilah menjadi korban dari gengsi yang hanya akan membawamu pada penderitaan yang tidak perlu.